dia. Sementara dari EVOS Icon, Link, Faramis, Moskov, Lapu-Lapu, dan juga Atlas. Jadi siapa nih kira-kira teman-teman yang bisa memenangkan game keduanya? Ramaikan lagi di kolom komentar. Support buat tim yang kalian dukung pastinya. Semoga mereka bisa memperlihatkan permainan terbaiknya mereka. Mengingat kalau misalnya sampai ini EVOS Icon kalah, ini akan ada game ketiganya nih. Iya dong, bagus dong kalau ada game ketiga ya. Iya dong. Iyalah biar kita lebih panjang lihat semuanya. Tapi ini kerusuhan bakal terjadi sih di early dan lihat itu langsung rame ya di Purple Buff EVOS karena memang Sutsujin harus diberikan pengawalan ekstra. Ada Natalia, jangan sampai ada Natalianya tiba-tiba muncul ke samping dan kayak masih menunggu ternyata di dalam rumput buat si True. Oke, dapat purple aman. Objektif awal untuk Link di secure. Tapi Akai pasti lebih bebas juga ya. Kayaknya start di orange, sudah mulai ambil purple-nya dan dia nggak butuh pengawalan sama sekali. Jadi pressure-nya is on di sini. Dimana bahkan sampai Glue sendiri sudah mulai masuk ke orange buff Sutsujin. Ada flicker yang dikeluarkan dari Aran tapi salah sepertinya, kejadian tembok. Gak bisa lari kemanapun, Aran coba kabur ke arah belakang, dikejar dengan Sutsujin, malah first blood. Diamankan oleh Sutsujin. What? Somehow pressure yang begitu keras dari Aura Blaze ini malah dipatahkan oleh EVOS Icon untuk di menit yang pertama. Tapi nggak berhenti gitu aja. Van coba untuk engage lagi ke bagian depan sana. Under satu level. Ngebuat retributions dari Van ini bakal ngebuat Sutsujin kehilangan orange buff-nya. Meskipun udah ada bantuan juga dari Van Strong ke bagian depan sana. Kizuto yang menjadi target utama. Seperti Kizuto nggak bisa lari kemanapun lagi. Apakah, oh my god, dua orang berhasil di pick off oleh Sutsujin. Tiga. Double kill bahkan. Apa yang terjadi untuk di 1 menit pertama kita nih Om? Aura Blaze kehilangan tempo permainannya nih. Ya, mereka ingin mematikan pergerakan Sutsujin ya. Oke lah, ini memang it works well karena Sutsujin masih di level 3 tapi Doma sebentar tahan dulu kali goldnya dan 1v1. Dan sama-sama dengan Inspire, sama-sama dengan terluka juga akhirnya mundur dulu ke belakang. Tapi ya, itu dia. Sutsujin masih terhalang di level 3, sedangkan Van sudah hampir di level 5. Sebenarnya ini unggul buat jungler, tapi rugi untuk mid bersama dengan di XP lainnya. Iya, tapi kalau dari segi gold harusnya masih tetap ada keuntungan juga sih buat Sutsujin. Karena 3 poin kill, 600 gold diamankan. Datang lagi. Dan ya pressure lagi-lagi is on ke arah Sutsujin meskipun di sisi bawah sana. Ada sedikit pertikaian antara kedua belah gold dan meskipun kali ini berhasil dapatkan. Kehilangan purple buff-nya untuk 2 menit ke depan bukanlah hal yang bagus. Tapi di sisi lain, pick off tercipta, Doma diamankan. Oh, Bravest Fighter di waktu yang tepat. Membuat Drew gak bisa lari kemanapun. Dan untuk kali ini pressure dari Aura Blaze sedikit demi sedikit mulai memberikan perbedaan gold yang cukup berarti juga. Lagi-lagi Aran mengganggu dengan serangan ke bagian depan sana. Coba untuk mendapatkan lasit ke arah creep semuanya diambil membuat Sutsujin kehilangan lagi farmingannya di menit yang kedua. Nih, ini gak pernah lihat di scanner gini Sutsujin. Oke. Turtle-nya pastinya ya diambil tadi di secure tanpa ada retry sama sekali juga. Berarti orange buff bisa menjadi milik Aura Blaze. So far sih purple buff juga masih nyala. Itu antara di freeze atau enggak, kita belum lihat area dari purple buff-nya. Tapi orange disentuh oleh Akai dan ini tanpa retry juga bakal diambil. Oh, dipakai retry, oke. Iya, dan tapi menurut aku ya sejauh ini masih ada sedikit keuntungan lah buat EVOS Icon mengingat dari XP lane-nya ini berada di posisi jauh di atas sedangkan purple buff-nya di area bawah. Ini bayangin kalau misalnya XP-nya di bagian bawah nih dari Aura Blaze nih ya. Itu pressure dari Glue ke area purple buff-nya Sutsujin itu bakal susah banget sih. Ya, tapi ya mungkin perbedaan dari Atlas. Atlas ini aktifnya di level 4 sayangnya dengan Fatal Link. Kalau memang dia level 2 bisa Fatal Link itu enak banget. Karena untuk di level-level awal dia hanya bisa jalan kaki ngeliatin temennya mungkin berantem, iya, memantau dari kejauhan. Meskipun ada perfect match tadi ya, tapi oke, heavy spin dari Van. Coba secure, berhasil diamankan Sutsujin Retributions. Meskipun ada level dan Fatal Link dari 2 orang player. What happened Aura Blaze? Kehilangan 2 membernya, double kill di secure Valor dan bahkan ada pertukaran di sana. Dimana Van Strong gak bisa lari kemanapun karena Drew sudah mulai bersiap juga. Tapi ya itu mahal banget sih. Mahal. Dimana Woods lagi-lagi player karena sisi yang berbahaya Doma. 1v1 situation, lihat adu basic attack yang berhasil dimenangkan oleh Doma. Dengan kalkulasi yang sangat bagus. Padahal 1 hit terakhir tadi dari Doma, tapi dia masih bisa mendapatkan point kill ke arah Altamis. Dan oke, bergerak ke arah bagian atas. Slam lagi-lagi Aran coba untuk mendapatkan last hitnya ke arah Gold Crab. Meskipun kali ini Sutsujin akhirnya sudah mulai mendapatkan tempo farmingnya kembali. Iya, ini yang lepas dari Aura Blaze dan mereka harus hati-hati sebenarnya. Ketika mereka memang melakukan invasi, mereka harus bisa memastikan kalau mereka dapetin apa yang mereka inginin. Dan tadi lepas ternyata dan bahkan dibalikin dengan hilangnya 2 pemain sekaligus.
Yang berarti bahwa situasi ini sudah mulai dibalikin oleh EVOS Icon. Domanya udah dapat space juga di bawah tadi dengan bisa menang duel 1v1. Dan ini terlihat cukup berbahaya dan mencekam ya bagi Aura Blaze karena invasi demi invasi dari EVOS Icon ini sudah mulai mengarah ke dalam jungle mereka sendiri. Dan spacingnya diberikan kepada Doma. Doma akan dibuat se-fat mungkin untuk di early game. Oke, tapi ya ini strategi pressure-nya nggak berjalan bagus buat Aura Blaze ya. Aku ngeliat karena ya mereka harusnya bisa megang kendali banget dari menit-menit awal bahkan sampai di mid game nanti. Tapi sejauh ini bahkan EVOS Icon nggak ketinggalan dari segi goldnya sama sekali. Dan ya pressure yang kurang maksimal ini akan membuat EVOS Icon akan mendapatkan lebih banyak keuntungan apabila mereka bisa sampai ngebawa ke area mid to late game pada saat Domanya udah jadi full item. Karena yang tadi aku bilang ya, Doma ini kuat banget loh pakai Moskovnya dan dia bakal susah buat ditangkap sama hero-hero yang bisa nangkep contohnya kayak Natalia ataupun Glue nanti. Oke. Tapi sejauh ini memang Sujin akhirnya sudah bisa farming. Ada Berserker tadi dibeli oleh Sujin. Di bottom lane-nya bahkan dimenangkan ya oleh Doma. Ditukarkan dengan experience pastinya dan Doma sudah mulai join the team fight. Dengan adanya Atlas, ini team fight-nya bagus buat EVOS Icon. Di early yes mungkin Atlasnya masih kurang bersinar. Tapi masuk di level 4 punya Fatal Link akan mengubah segalanya. Iya, jadi momen dimana heavy spin ini sih yang menjadi kunci EVOS Icon. Kalau misalnya heavy spin udah dipakai, itu bisa all in banget ke arah player-player dari Aura Blaze. Dan bergerak ke arah sisi lain, lagi-lagi Aran, pressure dari Aura Blaze, nggak henti-hentinya mereka keluarkan. Membatasi pergerakan dari Sujin dan bahkan membuat Sujin under 2 level dibandingkan sama Van. Dan ya, untuk posisi kayak gini sebenarnya EVOS Icon, meskipun dari data kita lihat mereka kalah gitu ya. Dari tadi untuk pressure di area jungle ya, tapi dari segi point kill mereka masih bisa menang. Dari segi gold nggak beda jauh juga sama Aura Blaze. Dan bahkan sekarang udah ada pergerakan menuju ke area bawah sana. Van, seorang diri coba untuk di-engage. Spirit of Misery nancep ke arah tembok. Tapi di sisi lain Altamis dengan skin terbarunya. Kolaborasi dengan Jujutsu Kaisen. Lihat gimana efek dari skinnya bagus banget sih. Setuju sih suaranya juga kan. Pakai palu dengan paku gitu loh. Palu dan paku ya. Palu dan paku. Oke, mungkin Doma sekarang sudah harus untuk ikut team fight juga sih. Biar tugas dari si Sujin nggak berat-berat banget nih. Karena dia selalu menjadi target dari pemain-pemain Aura Blaze. Jadi kalau memang Doma ikut team fight-nya ya Doma bisa jadi perhatian atau distraction. Jadi si Link-nya ini Sujin bisa lepas untuk nargetin mereka yang ada di belakang. Cuman target belakang juga susahnya ini. Marksman-nya, go away-nya ada. Iya. Dia punya skill untuk nge-defense diri sendiri. Iya, itu bakal jadi suatu hal yang repotin banget sih ketika team fight sih. Meskipun untuk kali ini Aran coba di-press dengan perfect match, Van Strong di bagian depan sana, Turtle yang ketiga ditarik ke bagian bawah dari area jungle-nya. Ada dua orang flanking di bagian bawah, tapi lihat ada Bravest Fighter. Karena Aran coba untuk menghindar, masih bisa, belum ada grab-grab yang dilakukan meskipun turret berhasil dihancurkan di bagian bawah oleh Aura Blaze. Tapi lihat di sisi lain, 1v1 situation antara Sujin dan juga Altamis ini ngebuat Sujinnya kehilangan cukup banyak HP dan sepertinya bakal bisa di pick off. Oh my god, hampir saja Muddles yang connect bisa mengeksekusi Sujin di area bawah. Itu tadi pas duel ya, ada go away yang dipakai. Iya. Tempest of Light dibuka, go away juga dibuka. Jadi sulit memang untuk Link bisa menembakkan secara langsung ya, kecuali memang go away-nya lagi gak siap di sini untuk Altamis. Dia juga punya Electro Flash, jadi bakal cepat dengan basic attack-nya. Nah, masih nambahin move on speed, masih ngasih juga life steal atau efek regen sekali lah ya. Ice Queen One bagi Kizuto, ini dia mid laner Lilia. Sebenarnya jarang kita lihat buat Lilia, tapi Lilia memang adalah salah satu mid laner yang cukup strong ya, apalagi di level 2 dia bisa clear semuanya cepat, bahkan dari hero-hero lawan juga bisa. Iya, lagi-lagi ya kalau kita lihat sebenarnya dari Uts, tapi sebelum itu Sujin coba untuk di-engage, cukup sakit damage dari Drew. Dan bahkan membuat repositioning yang cukup bagus, tapi ada pergerakan dari Van. Mencoba mendapatkan Doma, ya ada di bagian belakang sana, cukup risky poinnya. Tapi sejauh ini Aran bergerak ke arah belakang dengan slam-slam yang dia keluarkan. Van Strong terjepit sepertinya. Meskipun ada perlindungan dari Spirit of Misery, Doma berhasil membuat Arannya nggak bisa mendapatkan Van Strong. Yang tadi stacknya udah 5, dan kalau sampai ada satu stack lagi itu pasti bakal di all in tuh, ditarik ke area belakang. Setidaknya ngebuat Van Strongnya ngebuang flicker dulu lah. Dan nanti Aran harus bisa melarikan diri dari sergapan EVOS Icon. Tapi ya ini bakal passive gaming sih, dan sejauh ini aku ngelihat pemilihan Natalia dari Drew ini belum efektif banget sih Om sampai di menit yang 9 ini. Ya mungkin di awal-awal aja ya tadi ada extra pressure, tapi selebihnya kita melihat memang Drew sedang melakukan split push.
Jarang kita lihat dia melakukan pick off karena penjagaan dari Evo Icon ini ketat juga. Waktu ada yang mau dekat dengan mereka ini langsung ada cover seperti Crit yang cover Sutsujin, Fansong yang selalu siap dalam rumput, atau bahkan dari Doma yang sudah mulai join juga dekat-dekatan dengan teman-teman yang lain. Jadi yang split sekarang ini adalah tugas dari Sutsujin. Tugas dari Sutsujin ya. Udah bukan si Veldora lagi seperti yang kita tahu di game sebelumnya. Nah masalahnya untuk yang match up di area Sutsujin ini nanti di area flanking itu adalah Natalia Drew. Dimana Natalia untuk 1v1 bakal kuat banget dengan high end yang dia bawa. Dan ya terbukti di bagian atas sana ada 1v1 situation. Tap kembali keluarkan, Drew udah gak punya lagi sepertinya camouflage yang dia keluarkan. Dan one last hit mega kill berhasil didapatkan, tapi di sisi lain Lord yang pertama sepertinya akan langsung dieksekusi dengan begitu cepatnya. Heavy spin dibuka, mengamankan lagi pergerakan. Fanstrong flicker out untuk defensif, tapi Doma, oh my god, berhasil mempick up Fanstrong di sana. Cukup bagus pergerakannya meskipun Bravos Fighter ke arah Aran. Split, belum ada player yang di-grab sejauh ini, berhasil mundur dan membuat Lord yang pertama di-secure dengan nggak adanya pertukaran player tadi di area bawah sana. Ya, dan bahkan cenderung kerugian untuk Evo Icon. Mereka dapetin Drew dan Drew itu adalah roamernya, bukan sebagai main striker, sedangkan objektif Lordnya jatuh ke tangan Aura Blaze. Iya, dan ini kalau team fight lagi nanti dengan ada Lord, ini kuat banget dari Altamis, dari Aura Blaze ya. Karena lagi-lagi kalau misalnya dibawa team fight, 5 lawan 5, Altamis punya keuntungan dengan models yang dimiliki. Iya, udah models, ada go-away juga, dan dari itemnya sendiri sudah punya paket untuk attack speed item dengan Corrosion, Demon Hunter, ada Sutsujin terpick off, oh my god, di area bawah, dan inilah strategi terburuk untuk Evo's Icon yang akhirnya tercipta pada saat Lord yang pertama berhasil muncul ke area atas. Tapi Veldora Bravos Fighter coba untuk menghindari. Satu hit terakhir, masih selamatkah? Lord berhasil dieksekusi, tapi masalahnya ini laju Super Wave Minion masih bergerak dari area tengah dan juga bawah. Dan Evo's Icon sepertinya akan kehilangan semua inner turret mereka nih Om. Yap, mau gak mau sih memang harus dihilangkan ya. Ya dengan splitnya, yang split dari tadi adalah Sutsujin. Tapi yang split dari Aura itu Natalia. Iya, tadi aku bilang itu skenario terburuk sih buat Evo's Icon kalau misalnya mau nge-flanking. Tadi Natalia gak sendirian, ada Glue di sampingnya. Oke, mungkin tadi ada sedikit miskalkulasi juga dari Sutsujin yang membuat diri terpick off pada saat Lord yang pertama. Tapi setidaknya masih ada keuntungan. Evo's Icon nggak kehilangan best turret sih untuk Lord yang pertama. Dan aku mau ngitung lagi keuntungan yang bisa kalian dapatkan meskipun untuk kali ini Pressure Fun ditarik dengan Shadow Stampede ke area belakang sana. Masih ada heavy spin yang ditahan. Tapi di sisi dari belakang Aran masuk dan speed yang dikeluarkan. Ada Fatal Links, di cancel begitu saja dengan heavy spin. Dan bahkan terjepit di belakang sana. Nggak ada siapapun yang bisa di pick up oleh Evo's Icon. Padahal mereka ngeluarin 3 ultimates yang mereka bisa saja pakai untuk nge-pick off siapapun playernya. Tapi sayang sekali nggak ada pick off tercipta. Dan bahkan Pressure untuk kali ini bergerak ke area purple buff dari Evo's Icon. Nah, gak dapat purple lagi tuh. Sutsujin benar-benar dikotakin tadi. Altamis bahkan sampai ngusir dia jauh ke belakang ya. Dan lagi mungkin teamfight bakal terjadi. Tapi ingat Fanstrong tanpa ada Fatal Link. Ini Atlas yang akan sia-sia bergerak ke garis depan. Iya, meskipun Crow Altar nggak bisa melindungi Fanstrong. Dan bahkan kali ini Krite harus memaksakan flickernya. Double kill dipegang oleh Kizuto dan Lilia. Lagi-lagi Kizuto selalu bisa memaksimalkan slow effect yang dimiliki dengan Magic Shockwave-nya. Dan ini ngebuat Evo's Icon kehilangan member-member pentingnya. Meskipun untuk kali ini Krite berhasil hidup kembali dengan cukup cepat. Karena masih ada pasif yang dimiliki. Tapi ya 10 detik untuk Lord yang kedua yang sepertinya akan susah juga sih buat Evo's Icon bisa kontesnya. Ini kalau mau kontes juga mereka harus bisa menang posisi dulu ya. Dan sementara positioningnya nih splitnya selalu ada Natalia. Dan Natalianya juga ini selalu mengganggu. Nah sekarang Sutsujin datang dengan Atlas nih. Ada pengawalan untuk Sutsujin 1v1 pasti terjadi di top lane. Tapi kalau memang Atlasnya ada di atas sana, distraction, ini Aura bakal dapetin gratis untuk Lord. Gak apa-apa dia tumbang. Sepertinya bakal ada skenario yang sama seperti di Lord yang pertama tadi. Ada pertukaran antara Drew dan juga Lordnya. Mungkin perbedaannya untuk kali ini Evo's Icon nggak mau ada yang coba kontes. Karena tahu nih, 2 orang tadi ada di atas ya. Nggak mau mengulang kejadian yang sama seperti di Lord yang pertama. Tapi ya sejauh ini masih menjadi kerugian juga untuk Evo's Icon. Mengingat dengan adanya Lord yang kedua ini udah enhance. Dan sepertinya bakal susah untuk bisa nge-defense ke area base turret dari Evo's Icon. Mengingat mereka cuman berharap sama Moskov sebagai high ground defense-nya. Tapi untuk kali ini Van bergerak lagi dan lagi mencoba untuk mengganggu purple buff dari Sutsujin. Kizuto menghantui juga di bagian depan sana. Van masih mempersiapkan heavy spin-nya. Tapi masih bisa didapatkan oleh Doma yang mendapatkannya untuk Evo's Icon.
Dan ini di mana Lord yang kedua sudah mulai mendekat juga. Ada charge dari Lordnya. Berhasil sepertinya untuk menghancurkan base turret di area tengah. Bergerak bersamaan di area bawah Altamis. Membawa laju minion cukup banyak sepertinya. Tapi Bravos Fighter ke arah lain. Lihat ada Van dengan heavy spin yang dia keluarkan. Memukul mundur player-player dari EVOS Icon. Tapi Van-nya terjepit, gak bisa lari kemanapun. Berhasil dieksekusi satu ditukar dengan satu. Dimana Doma pun menjadi target utama dari Drew. Tapi masih bisa mempertahankan EVOS Icon. Dua base turret yang mereka miliki meskipun untuk kali ini. Tsujin berhasil mendapatkan pick off ya karena Hizuto cukup bagus. Semua player dari EVOS Icon bahkan Arannya flicker out meskipun mereka kehilangan satu lagi base turret di bagian bawah. Tapi EVOS Icon setidaknya ada nafas yang mereka miliki selama kurang lebih 3 menit ke depan sih Om. Iya. Tapi itu nice play dari Aura dan bahkan untuk di top base turret itu sudah hampir pecah. Bisa disenggol satu kali mungkin ditiup angin juga bisa hilang nanti buat yang di atasnya. Tapi ya sejauh ini kita melihat Van Strongnya ini udah kayak jalan-jalan dulu deh. Udah gak ada apa-apa lagi yang bisa dilakukan oleh Van Strong lagi. Mau ambil dengan Fatal Link-nya di heavy spin. Mau ambil misalnya si Lianya udah pasti ada Black Shoes-nya dia. Sulit dan memang ini bahkan ya dari Aura Blaze mereka gak ada Purify. Iya. Apa itu Purify? Karena tidak peduli. Ya karena selalu tiap kali memang ya ada yang ditarik dengan Atlas ya udah heavy spin pasti ada follow up dan mereka akan bisa secure lagi untuk mengamankan atau memperbaiki posisi mereka. Iya dan itu bakal susah sih karena yang tadi aku bilang pada saat draft pick ya ini susah banget atas sampai Fatal Link. Dua orang player tertarik heavy spin dikeluarkan. Tapi lagi-lagi Purple Buff gak bisa di-secure oleh Tsujin. Dan membuat Tsujin gak bisa memaksimalkan semua skill yang dia milikin. Dan bahkan Veldora, oh my god terjepit sendirian di area belakang. Ter-shutdown langsung lagi Hizuto. Dan bahkan dipaksakan Tsujin Tempest of Blade untuk mundur ke bagian belakang. Terkena efek dari Slam Slam. Dan itulah dia dua player dihilangkan. EVOS Icon dalam ancaman. Dan inilah momen dimana Aura Blaze sepertinya akan coba untuk memaksakan mendapatkan base dari EVOS Icon. Meskipun di waktu yang kurang tepat sih karena laju minion baru aja muncul di detik 41 tadi sih Om. Iya tapi mereka dapetin opening lagi ya. Ini untuk bisa mendapatkan Lord dan ini adalah Lord yang ketiga dan mungkin dengan hal yang sama di mana Drew akan melakukan split push dan itu dia. Fokus untuk mendapatkan Drew tapi apakah worth it? Pertanyaan kita dari tadi karena selalu mereka memang bisa clear split pushnya tapi mereka selalu merelakan juga Lordnya. Iya. Ini yang paling penting Lord dan ya kalau Drew masih bisa respon, Lord memang respon lagi tapi bakal ngebantu dan Drew spawn time-nya dia ini ya sedikit lebih lama lah. Aku kira tadi bisa spawn di menit yang ke-20-an ya, 40-an tadi. Ternyata Lordnya sudah keluar duluan, enggak apa-apa di detik yang ke-11. Dan sekarang dari Aura 4 lawan 5 tapi dengan kondisi di mana mereka punya Lord. Iya, ini akan menjadi kondisi yang cukup merepotkan tapi menurut aku sih EVOS Icon kalau misalnya mereka bisa ngindari heavy spin dari Van, ini masih bisa diuntungin sih. Dan lagi-lagi pressure ke arah atas Veldora, cobain guide ke bagian depan, Bravos Fighter dikeluarkan, flicker out dari Hizuto, tapi Veldoranya terjepit. Gak bisa lari kemanapun, sepertinya terkena efek stun oleh Spear of Misery. Tapi di sisi lain masih ada heavy spin yang ditunggu-tunggu sama teman-teman dari EVOS Icon. Mereka gak bakal mau maju kalau misalnya heavy spinnya gak keluar dari Van. Dan ini susah banget ngebuat EVOS Icon bisa untuk mempertahankan satu base turret di area atas sepertinya. Terlihat lagi-lagi Van fokus ke base turretnya. Fatal Link seorang player didapatkan. Tapi langsung disambut dengan heavy spin. Mengunci pergerakan dari Tsujin dipaksakan ke arah belakang. Tapi Van masih ada split spin di waktu yang tepat dan gak ke-pick up sama sekali. Dan bahkan grab-grab ke arah Veldora. Langsung menghilangkan nyawa dari Veldora. Dua player dihilangkan. Oh my god, EVOS Icon dalam ancaman. Tapi Winter Trajan di waktu yang tepat membuat Tsujin gak bisa mendapatkan pick off ke arah Hizuto. Dan inilah momen dimana Aura Blaze sepertinya bisa mendapatkan tembakan Drew. Pick off yang cantik didapatkan ke arah belakang. Dan langsung menuju ke arah BC dan Aura Blaze secure the game yang kedua. Wow, oke. Nice play dari Aura Blaze ya, tapi aku bisa bilang mereka ketolong dari draft sih. Iya sih, aku udah ngebaca dari draftnya sebenarnya dari siapa. Makanya tadi aku bilang kan, apakah EVOS Icon bisa memegang kembali di game yang kedua atau tidak. Tapi sepertinya ini cukup susah sih, terutama kalau aku ngeliatnya Atlasnya ini nggak ditakutin sama sekali sih Om. Sama teman-teman dari EVOS Icon, mereka dari Aura Blaze ya, mereka nggak bawa Purify sama sekali. Mereka pede banget mengingat dengan adanya AK yang di-pick duluan tadi, itu bisa ngejawab Fatal Links-nya Atlas sih. Jadi mereka nggak peduliin gitu.